Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trianisa Munirah dengan NPM 22032010115, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian tugas akhir saya yang berjudul Optimasi Pengendalian Persediaan Spare Part dengan metode Continuous Review dan Periodic Review di PT X Site A. Adapun latar belakang penelitian, PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perawatan dan penyedia spare part jenis-jenis peralatan pelabuhan, yaitu peralatan kendaraan forklift, mobil kren, ekskavator, dan sejenisnya. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan juga melakukan pengadaan dan pengelolaan suku cadang. Pada saat A, fluktuasi kebutuhan oli hidrolik dan grease cukup tinggi. Rata-rata permintaan oli hidrolik sebesar 2.084 liter, di mana permintaan tertinggi sebesar 3.024 liter dan terendah sebesar 945 liter, sehingga fluktuasi permintaan mencapai 2.079 liter. Fluktuasi tersebut menyebabkan beberapa periode mengalami kekurangan persediaan hingga 665 liter pada periode tertentu. Hal yang sama terjadi pada Grace, rata-rata permintaan sebesar 101 kg dengan permintaan tertinggi sebesar 155 kg dan terendah sebesar 65 kg, sehingga fluktuasi permintaan mencapai 90 kg. Kekurangan persediaan juga terjadi pada Grace hingga 29 kg pada periode tertentu. Kondisi ini menandakan perusahaan belum mampu melakukan antisipasi pengendalian persediaan secara optimal. Kekurangan persediaan ini beresiko mengganggu kelancaran operasional, peningkatan biaya pengadaan darurat yang dapat menambah beban biaya persediaan. Dari kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada perusahaan adalah belum optimalnya pengendalian persediaan. Penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan dalam merancang sistem yang mampu meminimalkan total biaya sekaligus memastikan ketersediaan spare part sesuai kebutuhan. Ada perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana optimalisasi pengendalian persediaan spare part, oli, dan grease di PT X sehingga dapat meminimalkan total biaya persediaan. Tujuan penelitiannya yaitu optimalisasi pengendalian persediaan spare part, oli, dan grease dengan metode continuous review dan periodic review di PT X sehingga dapat meminimalkan total biaya persediaan. Batasan masalahnya yang pertama, penelitian difokuskan pada pengendalian spare part jenis Pertamina oli hidrolik Turalik 48 dan Severgrace 3065 di PT X ZA. Yang kedua, penelitian ini hanya membahas pengendalian persediaan untuk meminimalkan biaya dan menjamin ketersediaan tidak mencakup aspek lain seperti distribusi maupun yang lainnya. Yang ketiga, data yang digunakan selama periode bulan Januari 2025 hingga Desember 2025. Yang keempat, analisis biaya persediaan hanya mencakup biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan. Asumsi pada penelitian ini, yang pertama, harga spare part tidak berubah selama penelitian. Yang kedua, biaya pesan dan biaya simpan tidak mengalami perubahan selama penelitian. Yang ketiga, lead time sama setiap kali spare part dipesan. Yang keempat, kebijakan perusahaan tidak mengalami perubahan selama penelitian. Adapun lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan di PT XZA yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur pada bulan September 2025 sampai dengan data yang diperlukan telah terpenuhi. Adapun variabel yang digunakan, yang pertama variabel terikat, yaitu total biaya persediaan spare part, oli, dan grease yang minimum pada PT XZA. Yang kedua variabel bebas, meliputi yang pertama data pembelian dan kebutuhan spare part, yang kedua harga spare part, yang ketiga biaya persediaan, yang keempat frekuensi pemesanan dan jumlah persediaan rata-rata, yang kelima lead time. Adapun langkah-langkah penelitiannya dimulai dari studi lapangan dan studi literatur, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian identifikasi variabel, kemudian pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengendalian persediaan dengan metode perusahaan, yang mana didapatkan total biaya persediaan dengan metode perusahaan. Kemudian pengendalian persediaan dengan metode usulan, dan didapatkan total biaya persediaan dengan metode usulan, di mana nanti dipilih metode usulan dari kedua metode, yaitu metode Q dan metode P, dengan total biaya yang paling kecil. Kemudian membandingkan total biaya persediaan metode usulan dan total biaya persediaan metode perusahaan. Apabila total biaya persediaan metode usulan itu lebih kecil dari metode perusahaan, maka usulan diterima. Apabila tidak, maka dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Kemudian, apabila metode usulan diterima, dilanjutkan dengan metode menentukan pola data, dilanjutkan dengan penerapan metode peramalan, kemudian menghitung error, kemudian memilih nilai error terkecil, dilanjutkan dengan uji moving race chart. Apabila datanya itu terkontrol, maka dilanjutkan dengan peramalan persediaan periode berikutnya. Apabila tidak, kembali ke penerapan metode peramalan dengan memilih nilai error terkecil kedua. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan pengendalian persediaan spare part dari hasil peramalan dengan metode usulan, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, kemudian penelitian selesai.
Pengumpulan data, di mana data yang pertama yang dikumpulkan yaitu data pembelian dan kebutuhan spare part. Berikut merupakan tabel data persediaan oli hidrolik Turalik 48 dari bulan Januari hingga Desember 2025, di mana total persediaan awalnya sebesar 7.412 liter, total pembeliannya sebesar 23.199 liter, total kebutuhan sebesar 25.005 liter, total kelebihannya sebesar 7.180 liter, total kekurangannya sebesar 1.574 liter. Kemudian berikut merupakan tabel data persediaan GRIS 3065 dari bulan Januari hingga Desember 2025, di mana total persediaan awalnya itu 347 kg, total pembeliannya sebesar 1.080 kg, total kebutuhan sebesar 1.210 kg, total kelebihannya sebesar 321 kg, dan total kekurangannya sebesar 104 kg. Kemudian yang kedua, data harga spare part, di mana oli hidrolik Turalik 48 harga belinya sebesar Rp23.500 dan Grace 3065 harga belinya sebesar Rp275.000. Kemudian yang ketiga, data biaya persediaan, biaya pesannya untuk oli hidrolik Turalik 48 sebesar Rp150.000 dan Grace 3065 sebesar Rp125.000. Untuk biaya simpannya pada kedua spare part sebesar 15%, biaya kekurangannya pada oli hidrolik Turalik 48 sebesar Rp25.380 dan Grace 3065 sebesar Rp297.000. Kemudian dilakukan pengolahan data. Yang pertama dilakukan pengendalian persediaan dengan metode perusahaan. Setelah dilakukan perhitungan persediaan dengan metode perusahaan pada oli hidrolik Turalik, didapatkan total biaya persediaan pada oli hidrolik Turalik 48 sebesar Rp591.781.470 per tahunnya. Kemudian, untuk GRIS setelah dilakukan perhitungan, didapatkan total biaya persediaan dengan metode perusahaan sebesar Rp333.6.750 per tahunnya. Yang kedua, dilakukan pengendalian persediaan dengan metode usulan, continuous review, dan periodic review. Adapun notasi yang akan digunakan untuk membantu dalam perhitungan, yang pertama rata-rata untuk oli hidrolik sebesar 1.933 liter, untuk GRIS sebesar 90 kg. Kemudian yang kedua, standar deviasi untuk oli hidrolik sebesar 565 liter, dan GRIS sebesar 56 kg. Kemudian dilakukan perhitungan persediaan dengan metode continuous review back order. Yang pertama, pada oli hidrolik Turalik, setelah dilakukan perhitungan persediaan dengan metode continuous review back order, pada iterasi pertama, didapatkan ukuran lot pemesanan Q1 sebesar 1.405 liter, kemungkinan kekurangan inventory alpha 1 sebesar 0,084, di order point yang pertama sebesar 1.018 liter, Q2-nya sebesar 1.550 liter, alpha 2-nya sebesar 0,00928, reorder point yang kedua sebesar 1.003 liter. Kemudian membandingkan nilai reorder point pertama dan reorder point kedua. Karena nilai R1 dan R2-nya itu tidak sama, maka iterasi dilanjutkan. Setelah dilakukan perhitungan, pada iterasi kedua didapatkan ukuran lot pemesanan Q3 sebesar 1.606 liter, alpha 3 sebesar 0,0096, reorder point ketiga sebesar 1.003 liter, dan kemudian membandingkan nilai R2 dan R3. Karena nilai R2 dan R3 itu sama sebesar 1.003 liter, maka iterasi selesai dan didapatkan kebijakan persediaan yang pertama, persediaan optimal untuk ukuran lot pemesanannya sebesar 1.606 liter dan reorder point-nya sebesar 1.003 liter. Kemudian didapatkan safety stock-nya sebesar 240 liter. Kemudian dilakukan perhitungan total biaya persediaan dan didapatkan total biaya persediaan pada oli hidrolik Turalik 48 dengan metode continuous review back order sebesar Rp551.686.522. Kemudian pada GRIS, setelah dilakukan perhitungan pada iterasi pertama, didapatkan ukuran lot pemesanan Q1 sebesar 81 kg, kemungkinan kekurangan inventory alpha 1 sebesar 0,0104, R1-nya sebesar 63 kg, Q2-nya sebesar 99 kg, alpha 2-nya sebesar 0,0127, R2-nya sebesar 62 kg, kemudian membandingkan nilai R1 dan R2. Dikarenakan nilai R1 dan R2-nya itu tidak sama, maka iterasi dilanjutkan. Pada iterasi kedua, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan ukuran lot pemesanan Q3 sebesar 101 kg, kemungkinan kekurangan inventory alpha 3 sebesar 0,0129, R3 sebesar 62 kg, kemudian membandingkan nilai R2 dan R3. Dikarenakan nilai R2 dan R3 itu sama sebesar 62 kg, maka iterasi selesai dan didapatkan kebijakan persediaan yang pertama, persediaan optimal, ukuran pemesanannya sebesar 101 kg dan reorder point-nya sebesar 62 kg dengan safety stock sebesar 24 kg. Kemudian dilakukan perhitungan total biaya persediaan dan didapatkan total biaya persediaan pada GRIS 3065 dengan metode continuous review back order sebesar Rp302.139.457. Kemudian dilakukan perhitungan persediaan dengan metode periodic review back order. Pada oli hidrolik Turalik 48, setelah dilakukan perhitungan pada iterasi pertama, didapatkan periode waktu pemesanan T0 sebesar 0,0605 tahun, alfanya sebesar 0,084,
persediaan maksimumnya sebesar 2.558 liter. Kemudian, ekspektasi total biaya persediaan pada iterasi pertama sebesar Rp552.552.008. Untuk memastikan apakah iterasi yang pertama itu sudah paling optimal, maka dilakukan iterasi penambahan T0 sebesar 0,05 tahun pada iterasi kedua, dan didapatkan T0 pada iterasi kedua sebesar 0,1105, kemudian kekurangan inventorinya sebesar 0,015, persediaan maksimumnya sebesar 3.788 kg, kemudian ekspektasi total biaya persediaan pada iterasi kedua sebesar Rp554.030.062. Dikarenakan total biaya persediaan pada iterasi yang kedua ini lebih besar daripada iterasi sebelumnya, maka iterasi dilanjutkan. Pada iterasi ketiga, dilakukan iterasi pengurangan T0 sebesar 0,05 tahun, dan didapatkan nilai T0 pada iterasi ketiga yaitu sebesar 0,0105, kemungkinan kekurangan inventorinya sebesar 0,0014, persediaan maksimumnya sebesar 1.358 liter, dan total biaya persediaannya pada iterasi ketiga sebesar Rp562.099.707. Dikarenakan total biaya persediaan pada iterasi ketiga ini lebih besar daripada iterasi sebelumnya, maka iterasi dihentikan dan dipilih iterasi yang pertama sebagai iterasi yang paling optimal. Dan didapatkan kebijakan persediaannya. Yang pertama, persediaan optimal untuk T0-nya itu sebesar 0,0605 tahun dan persediaan maksimumnya sebesar 2.598 liter dengan safety stoknya sebesar 430 liter. Kemudian dilakukan perhitungan total biaya persediaan dan didapatkan total biaya persediaan pada oli hidrolik teralik 48 dengan metode periodic review back order sebesar Rp555.028.549. Kemudian pada Grace, pada iterasi pertama setelah dilakukan perhitungan didapatkan periode waktu pemesanan T0 sebesar 0,075 tahun, kemungkinan kekurangan inventory alfanya sebesar 0,0104, persediaan maksimumnya sebesar 162 kg, dan ekspektasi total biaya persediaannya sebesar Rp303.553.818. Kemudian, untuk memastikan apakah iterasi pertama itu sudah paling optimal, maka dilakukan iterasi penambahan T0 sebesar 0,05 tahun pada iterasi kedua, sehingga pada iterasi kedua didapatkan T0 sebesar 0,125, kemungkinan kekurangan inventory sebesar 0,017, persediaan maksimum sebesar 221 kg, dan ekspektasi total biaya persediaan pada iterasi kedua sebesar Rp304.364.499. Dikarenakan total biaya persediaan pada iterasi yang kedua ini lebih besar daripada iterasi pertama, maka iterasi penambahan dihentikan dan dilanjutkan iterasi pengulangan pada iterasi ketiga, sehingga didapatkan hasil pada iterasi ketiga yaitu T0 sebesar 0,0105, kemungkinan kekurangan inventory alfanya itu sebesar 0,0034, persediaan maksimumnya sebesar 114 kg, dan total biaya persediaan pada iterasi ketiga sebesar Rp313.291.917. Dikarenakan total biaya persediaan pada iterasi ketiga ini lebih besar dari iterasi sebelumnya, maka iterasi dihentikan dan dipilih iterasi pertama sebagai iterasi yang paling optimum. Dan didapatkan kebijakan persediaan yang pertama, persediaan optimal, yaitu T0-nya itu sebesar 0,075 tahun dan persediaan maksimumnya sebesar 162 kg. Safety stocknya sebesar 43 kg. Kemudian dilakukan total biaya persediaan dan didapatkan total biaya persediaan pada Grace 3065 dengan metode periodic review back order sebesar Rp305.222.517. Kemudian yang selanjutnya perbandingan total biaya persediaan. Setelah dilakukan perhitungan dengan ketiga metode, didapatkan bahwa metode continuous review back order merupakan metode yang paling optimum dikarenakan menghasilkan total biaya persediaan paling kecil yaitu sebesar Rp853.825.997. Kemudian yang keempat, dilakukan penamalan kebutuhan oli hidrolik Turalik 48 dan Gris 3065 bulan Januari hingga Desember 2026. Berikut merupakan gambar pola data kebutuhan oli hidrolik Turalik 48. Dari gambar, diketahui bahwa pola data kebutuhan oli hidrolik bulan Januari hingga Desember 2025 itu bersifat probabilistik, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan analisis lebih lanjut. Berikut merupakan gambar pola data kebutuhan Gris 3065. Sama dengan sebelumnya, bahwa diketahui dari gambar, pola data kebutuhan Grace 3065 ini pada bulan Januari hingga Desember 2025 bersifat probabilistik, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, perhitungan peramalan kebutuhan oli dan Grace bulan Januari hingga Desember 2026. Setelah dilakukan perhitungan peramalan dengan 4 metode peramalan, dipilih metode ARIMA dikarenakan metode ini menghasilkan nilai MAD paling kecil pada kedua spare part.
Setelah didapatkan MAD terkecil, maka kemudian dilakukan uji verifikasi moving restart, di mana di sini dapat diketahui dari gambar bahwa data kebutuhan oli hidrolik bulan Januari hingga Desember 2025 berada dalam batas kontrol, sehingga metode ARIMA dapat digunakan untuk meramalkan periode berikutnya. Pada GRIS juga sama, dapat diketahui bahwa data kebutuhan GRIS pada bulan Januari hingga Desember 2025 itu berada dalam batas kontrol, sehingga metode ARIMA dapat digunakan untuk meramalkan periode berikutnya. Kemudian dilakukan pengendalian persediaan dari hasil peramalan dengan metode Continuous Review Backorder bulan Januari hingga Desember 2026. Berikut merupakan tabel peramalan kebutuhan oli hidrolik 48 dari bulan Januari hingga Desember 2026 dengan total kebutuhan sebesar 25.173 liter. Kemudian berikut merupakan tabel peramalan kebutuhan GRIS 3065 dari bulan Januari hingga Desember 2026 dengan total kebutuhan sebesar 1.242 kg. Kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan persediaan dengan metode Continuous Review Backorder, dan ada pun notasi yang digunakan untuk membantu dalam perhitungan. Yang pertama, rata-rata pada oli hidrolik sebesar 2.098 liter dan rata-rata pada GRIS sebesar 104 kg. Kemudian yang kedua, standar deviasi pada oli hidrolik sebesar 115 liter dan GRIS sebesar 9 kg. Kemudian dilakukan perhitungan menggunakan metode continuous review pada oli hidrolik. Pada iterasi pertama, didapatkan ukuran lot pemesanan Q1 sebesar 1.464 liter, kemungkinan kekurangan inventory alfa 1 sebesar 0,00807, periode poin pertama sebesar 878 liter, Q2-nya sebesar 1.540 liter, alfa 2 sebesar 0,0082, dan R2-nya sebesar 878 liter. Kemudian membandingkan nilai R1 dan R2, dikarenakan nilai R1 dan R2 itu sama sebesar 878 liter, maka iterasi dihentikan dan didapatkan kebijakan persediaan optimal, yaitu yang pertama, persediaan optimal untuk ukuran lot pemesanannya sebesar 1.540 liter dan dikonversikan menjadi 1.672 liter, di mana itu setara dengan 8 gram. Kemudian real order point-nya sebesar 878 liter, dan safety stock-nya sebesar 50 liter. Kemudian dilakukan perhitungan total biaya persediaan dan didapatkan total biaya persediaan untuk oli hidrolik 48 sebesar Rp596.790.481. Kemudian, pada GRIS, setelah dilakukan perhitungan, pada iterasi pertama didapatkan ukuran lot pemesanannya sebesar 87 kg, kemungkinan kekurangan inventory alfa satunya itu sebesar 0,0097, R1-nya itu sebesar 88 kg, dan Q2-nya itu sebesar 90 kg. Untuk alfa 2-nya sebesar 0,01006, kemudian R2-nya itu sebesar 48 kg. Kemudian membandingkan nilai R1 dan R2, dikarenakan nilai R1 dan R2-nya itu sama, sebesar 48 kg, maka iterasi dihentikan dan didapatkan kebijakan persediaannya. Yang pertama, persediaan optimal untuk ukuran lot pemesanannya sebesar 90 kg, dan real order point-nya sebesar 48 kg. Kemudian safety stock-nya sebesar 4 kg. Selanjutnya dilakukan perhitungan total biaya persediaan dan didapatkan total biaya persediaan pada GRIS 3065 menggunakan metode Continuous Review Backorder sebesar Rp345.409.944. Kemudian didapatkan kesimpulan, yaitu total biaya persediaan oli hidrolik 48 dan GRIS 3065 periode Januari hingga Desember 2025 dengan metode perusahaan sebesar Rp924.788.220, sedangkan metode Continuous Review Backorder sebesar Rp835.825.979. Penerapan metode Continuous Review Backorder menghasilkan penghematan biaya sebesar Rp70.962.241 atau 7,6%. Dapat disimpulkan bahwa metode Continuous Review Backorder merupakan biaya paling minimum. Untuk perencanaan kebutuhan periode Januari hingga Desember 2026, penerapan metode Continuous Review Backorder menghasilkan kebijakan pemesanan optimal, yaitu untuk oli hidrolik 48 adalah jumlah pemesanan sebesar 1.672 liter per pesan, dengan real order point-nya sebesar 878 liter dan safety stock sebesar 50 liter. Kemudian untuk GRIS 3065, jumlah pemesanan sebesar 90 kg dengan real order point sebesar 48 kg serta safety stock sebesar 4 kg. Dengan kebijakan tersebut, total biaya persediaan yang dihasilkan sebesar Rp942.426. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.